Menarik ya teman-teman ya. Artis no, gubernur yes. Jadi artis tidak, gubernur yes. Saat di bioskop malah lebih heboh lihat gubernur daripada artis ya. Hah? Iya ya. Artis ya. Ya lebih dikerubutin lagi. Ya. Ini menarik ini. Sampai nggak muat anjir. Harusnya kan yang dikerubutin sama orang-orang yang mau nonton film ini kan ya artis-artis ya, karena kan premier. Bioskop perdana nih mau tayang gitu. Malah KDM yang dikerubutin sama warga para penonton film ini. Loh, kok jadi gini? Kemarin galak banget sama KDM, Bu. Sampai menghina KDM tuh. Iya. Kurang apanya sih, Bu? Udah di KDM ini sudah seperti influencer atau seorang artis ya, dikerebutin ketika nonton bioskop. Rebutan artis di bioskop no, tapi rebutan KDM ya, yang merupakan seorang gubernur. Di sini ada RW kena mental, gerasi mobil di atas trotoar digusur. Nah, ini tayangan menarik ya. Coba-coba kita lihat dulu beberapa hal yang bisa untuk kita simak di sini teman-teman. Silakan. Bangun kantor RW dan garasi di atas trotoar Jalan Ambon. Saat bangunannya dibongkar Satpol PP, bukannya menerima, ibu ketua RW ini malah marah-marah ke Kang Dedi. Cuci dulu, jangan langsung bongkar. Rumah angke, nggak ada itu buat saya. Guys, mobilnya tuh ya, Nova ya. Saya minta maaf sebelumnya, karena saya minta maaf, saya salah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa. Aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Seperti biasa, kita bakal bahas beberapa topik yang menarik dan viral banget. Khususnya kita akan mampir di Jawa Barat. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Sunda Mulia, Nusantara Jaya, ngomong peradaban ini. Ya. Jadi level 7. Sunda peradaban. Jadi apakah Deddy Mulyadi itu sampai ke apa? Pemimpin yang rahayu untuk yang pemimpin rahayu. peradaban itu? Mau nggak Pak Deddy ya? Saya mau ngisi kuesionernya dan saya interview. Iya, nggak bisa ngaku-ngaku, nggak bisa dicitrakan gitu kan? Tapi lupa sebelum Bapak jawab, gue cuman mau bilang, ya mungkin sama seperti yang kemarin di jawaban gue. Bapak kalau mau lolos, Bapak harus interview dia. Lu siapa? Itu maksud gue. Tapi gitu jawaban versi gue. Tapi kalau jawaban Bapak KDM, gue yakin banget pasti beda. Yuk kita dengerin. Akang atas pengetahuannya tentang kepemimpinan Sunda Rahayu. Oh, Sunda Rahayu, oke. Yang menusantara. Saya mah jangankan level 7, level 1 aja belum tentu masuk. Saya bukan pemimpin Sunda Rahayu seperti yang... Sebentar Bapak ngerendah hati banget gitu ya. Tapi rendah hatinya Bapak ini yang pakai bangetnya ini berasa kayak menjadi sebuah tupukan yang bisa menampol izin. Kan pikirkan terlalu jauh, saya mau untuk sampai di situ. Iya. Saya mau hanya pemimpin kampung yang kerjanya ngurus jalan, ngurus irigasi, ngurus drainase, ngurus rumah rakyat miskin, ngurus sekolah, ya ngurus hal-hal yang kecil-kecil saja. Belum sampai pada tingkat keperadaban yang tinggi level ke-7. Apalagi saya harus ngisi asesmen yang akan maksud. Saya emang nggak sanggup, pikiran saya tidak cukup untuk memasuki kerangka berpikir akademis seperti itu. Pasti di situ kerangka berpikirnya berbasiskan filosofi, ideologi, histori, teknokrasi. Sebutan-sebutan ya ala-ala sejarah tuh kan dia paham semua gitu. Enak banget, rata banget gitu ya. Tapi anjir. Sebetulnya dia lebih ngerti gitu ya.
sehingga bisa mewujudkan tata peradaban Sunda, bukan hanya tata diri, tetapi bisa sampai ke arah tata surya karena level universal. Sunda yang dimaksud oleh Akang bagi saya, Sunda yang universal sangat berat. Mohon maaf, saya tidak masuk dalam pimpinan Sunda yang Akang maksud. Mohon maaf, saya mah hanya pemimpin biasa orang kampung yang kebetulan ditakdirkan jadi gubernur itu saja. Tapi mohon Akang, semoga Akang bisa menjadikan pemimpin Sunda Rahayu dan bisa mencetaknya menjadi generasi hebat bagi Nusantara. Bisa. Halus tapi nusuk sumpah. Sekarang dia ngerti tentang level 1 sampai level 7. Tapi suruh ngelestarin aja kayaknya belum tentu deh. Ngomongin soal Sunda, satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat yang betul-betul melestarikan budaya Sunda itu menurut gua cuman Bapak KDM. Yang sebelumnya tetap formal-formal aja, coy. Kerja formal-formal aja, buat kebijakan juga menurut gue malah kagak ada. Ya formal-formal aja layaknya sebagai gubernur gitu. Tapi adanya beliau, kebijakan banyak yang dibuat, kemudian juga melestarikan budaya juga yes, kinerjanya juga transparan sih menurut gue. Akang mau kemana? Dak. Di Cipuaya. Habis dari mana? Gimana sih? Nek Kerja di mana? Pasar Induk. Pasar Induk mana? Sini. Geser. Pasar Induk mana kerjanya? Cikopo. Bagian apa? Sayuran. Oh, dagang sayuran, kerja di tukang sayuran. Kerja di ini, tukang sayuran. Sosin ya. Oh, ya? Sosin. Berapa sehari bayarannya? Paling 50. kalau kan Hah? ya kalau baik kerja 50 naik Bener banget ya. 50.000. Ongkos berapa sehari ke Cikopo? ya paling seminggu kali sebulan. Oh, pulangnya seminggu sekali. Sekarang bawa uang nggak? Oh, sih buat Coba bawa lihat berapa. Hebat anak muda mau kerja. Hebat. Oh, kamu kayak main band kagak? Dapat berapa? Kan teman Charlie, Pak. Charlie. Dia hasil kerja seminggu. enggak itu baik 5 hari. 5 hari. Soalnya juga kadang nggak kerja, kadang Oh, kadang kerja, kadang nggak kerja. Ini 5 hari. Dapat uang segini. 40. Pakai sendal jepit. Ya, 50.000. Yang gue seneng itu pakai sendal jepit itu seru banget deh. Ini nanti ongkos berapa? paling 15.000. Berarti tinggal 20.000 lagi. Habis untuk makan uangnya tiap hari. Kenapa nggak kerja di pabrik di Karawang, kan upahnya gede? Skalanya lulusan apa? SD. Oh. Nah, mau nggak jadi tenaga kerja? Ini kan jalan provinsi nih. Ini jalan provinsi nih. Nah, Anjing ngerekrut orang di jalan ini, provinsi ini kita pasti butuh tenaga kebersihan jalan. Nah, mau nggak di sini kerja jalan provinsi ngebersihin, nyapu di sini? Kemudian gajinya itu 130.000 sehari. Mau nggak? Ya kalau ada Ya nggak ada. Nanti KTP-nya kasih sama nomor HP-nya ya. Ya. KTP jadi Hah? juga pulang ini mau ambil KTP. Oh, mau ngambil KTP, sudah jadi KTP-nya. Ya. Suka ngirimin nggak sama orang tua? Di kadang 100 teh per apa kalau pulang? kalau nggak pulang kayaknya Nggak, artinya kalau pulang ke sini ngirim. Sebulan suka ngirim berapa ke orang tua? dari negara 300. Hebat. Hebat tapi Ya kan? Daripada merusak orang tua. iya. Hebat. Tapi nanti kalau sudah kerja di sini, ini kan rencana kita jalannya mau kita perlebar. Mau kita perlebar nih, kita perlebar, kita perhalus lagi, ya. Gitu. Nih buat orang tuanya. Nah, ya. Awal jangan dicocek, iya ya. Itu harus full dikasihin. Dan dikasih duit banyak banget itu coy. Jangan dicocek. iya Banyak kok coy. Itu harus full dikasihin. atur nuhun Ah, full dikasihin ya sama orang tuanya. Kasihin semuanya. jangan bohong Tidak mah ya. Ulang nggak bohong, ulang pakai udun sih ya.
kemudian pakai milik inuman, nggak boleh ya. Nanti ada gambarnya kan Om? Ada gambarnya nanti malam. Kalau nggak nyampe, nah, kata orang tuanya berarti dikentit. Iya, bener juga. Ini kan berbentuk video ya. Kalau misalnya orang tuanya nonton, sentil aja kupingnya, Mak. Iya, kurang ajar, udah dapet amanat dari Bapak Kadem, suruh ngasih uang ke orang tuanya, malah nggak dikasihin. Itu banyak banget, Mak, duitnya, Mak. Itu kayaknya 1 juta lebih deh, Mak. Itu bisa 2 juta, 3 juta, Mak. Gue nggak tahu ya berapa, cuman pasti di atas 1 juta, 2 jutaan deh. Soalnya tebel banget sih. Tebel merah coy. Wih, udah gitu yang paling menariknya di video ini adalah ngerekrut orang itu kan kebanyakan kan mereka duduk di kantor, di ruangan yang enak, santai. Ini kagak, diangkot sambil ngobrol dengan penumpang atau dengan warga Jabar. Ini gokil banget, interview gitu, ngobrol. Langsung ditawarin kerja. Lumayan. Dia juga kan kerja serabutan. Kadang kerja, kadang kagak gitu. Ditawarin jadi tukang sapu jalan provinsi. Gajinya 130.000. Lumayan. Wih, Provinsi Bapak KDM. sebentar. Ini Mang Ono. Jujur gue udah lama banget nggak ngeliat Mang Ono sekalinya keluar. Dia lagi spill jalan. Hasil karya Bapak KDM. Oke, coba mau denger. Bapak KDM prioritas Provinsi Bapak KDM dengan DPRD. Oke. Dapil Jabar 12. Jadi ya mudah-mudahan tahun ini bertahap, ada beberapa ruas, nanti mudah-mudahan dilanjut tahun depan. Jadi kan misalnya udan kan meluap kan, banjir mana kan. Terus rusak sering rusak kan jalan ya, berarti ya kita tinggiin. Iya, yang kone kan anak drainase mana ini kayak biasa kayak drainase. Ya kone kanan kiri. Nah, jadi kan ruas jalan provinsi dari Bundaran Mangga sampai Jatibarang, terus dilanjut Widasari sampai Jati 7. Dan ini fokus prioritas Provinsi Bapak KDM dengan DPRD. Dapil Jabar 12. Jadi ya mudah-mudahan tahun ini. Info terakhir yang pernah gue reaksenin kan Mang Ono kalau nggak salah itu dipanggil KPK untuk jadi saksi atau apa gitu ya, diminta keterangan atau apa. Ternyata Mang Ono aman coy. Syukur deh Mang Ono ya. Gue pikir punten ya Mang Ono ya. Gue pikir Mang Ono udah di sono gitu. Ternyata enggak gitu ya. Syukur kalau Mang Ono enggak. Kalau bisa jangan lah ya kan gitu. Kemudian kembali lagi ke sini. Ini loh yang kita butuhkan, bersinergi dengan gubernurnya gitu. Gubernur lagi kerja nih, lagi nata infrastruktur di bener-bener ini, terutama jalan ya kan. Kalau di Jabar kan KDM itu bener-bener lagi ngebangun jalan nih ya kan. Coba begini dari awal. Terus selain di ruas ini ada ruas Jangga Cikamurang. Ruas Jangga Cikamurang, terus Cikamurang ke mana? Ke Subang, terus ke Sumedang. Ini harus selesai tahun ini, Mas. Ya, nggak mungkin selesai tahun ini. Buya Bro kan masih di Pekandangan juga rusak. Kan? Iya. Ya bertahap lah, karena kan efisiensi. Yang banjir kan kalau jalan dari Indramayu ke Jatibarang itu Nah, di Jati Sawit sama Kandangan. nanti BBWS ya kan, kalau misalnya tetap banjir ya Pak. Kudu Sebentar guys, ditinggiin ya. ini corannya tebel banget loh. Salut gua. Ya kan sering banjir kan, sering meluap kan, Nah, tinggal BBWS. Hari ngeruk rutin beli ngeruk Pak. Rutin beli ngeruk kayak setiap tahun. Orang-orang Pak. Lagi bagus, Mas. Tapi sering dikeruk misalnya dangkal. Iya. Ya. Jati Sawit. Ya. Jati Sawit induk. Iya, induk. Udah mulai sih sebenarnya kan 2009. Mau bersinergi dengan KDM apa? 2009 aman Kang. Mang Ono beneran gue meh. Jadinya lamun duit haram bakal mantap lagi karena pidok sareun. Hedengekeun kacang cingkrang. Heueuh bapak aing. Keun bae sia mah teh ngaku bapak ka KDM oge. Hade oge ongkoh nagenya KDM teh gablegeun anak jiga sia anu jelema doraka. Make unyang anjing segala rupa. Anu anjing mah sia nya. Da sia kalakuanana percis jiga gogog babaung. Tanah batur.
ngajedog dina hal-hal. Tapi punten teh ya, sebenarnya gua tuh kalau nge-reaction yang ngomongnya bahasa Sunda tuh kasihan teman-teman yang lain gitu ya. Next time sih saran sih, maksud gua ngerti ya Jawa Barat adalah Sunda. Bisa nggak sih dikolaborasi dengan bahasa Indonesia gitu? Gue capek nerjemahinnya jujur. Ngomongin soal yang ngomong kasar binatang itu ya, itu ada video yang terbaru tuh guys. Dia bawa anaknya ngomongnya halus, ya elah kata gue. Unyangannya ujungnya minta kompensasi loh sih. Ya abisin teh lah. Sia paling tersakiti ketika dibenahi. Pantes sia mamatak kena karma ogenya sakedeng deui gara leuwih teh kitu. Da sia mah jualan ogenya geus leuwih ti misti. Sia pikirnya dibongkar teh sia rek loba nu simpati, loba nu ngaledek ka sia teh loba nu alhamdulillah, loba nu rujit, loba nu geuleuh. Karena sia jeung babaturan salarianya anu jiga gogo di jualan geus teu boga hati nurani. Mahal katanya ya. Tah deuleu komentar netizennya. Tah. Kopi 2 10.000, Indomie plus telur naga 25.000 plus parkir 5.000 total 40.000. Oh ya ada bang siapa? Nanti ada videonya tuh. Dia cerita bahwa gue pernah ngopi sama makan di situ. Oke, kita habisin dulu. Baca kusia, baca deuleu. Deuleu kabaca kusia. Jadi saria mah nya ngajual kopi, ngajual dahar teh dibarengan ku dosa sia ngajual dosa. Bari ongkos nage sia teh moal aya nu kos KDM, lamun ngagusur atawa lamun ngabeberes teh osok mere kompensasi atawa minimal mere solusi lapangan pekerjaan teu siga anu sejen, tapi sia mah teu pernah bersyukur. Gitu ari manusia unggal poe ngelebokan barang haram barang dosa. Jadi we awe haram jadah. Sia teh sieun. Aduh ampun. Melang karurunan sia geus sarulang ngilu haram jadah. Kos sia rungsung. Ampun. Warung-warung yang ada di puncak Bogor guys sekarang Om Dudan. Oke, kita masih ada. Gue sengaja save nih karena dia punya pengalaman. Dia pernah makan minum ngopi lah di sono gitu guys ya. Kita dengerin. Warung-warung yang ada di puncak Bogor guys sekarang pada dibongkarin semua tuh. Para pemilik warungnya marah-marah, kesel, nangis lah. Tapi satu sisi sih gue empati, sedih. Walau gimana pun itu kan tempat usaha mereka, tempat mereka nyari makan. Tapi tidak sebanding nih dengan rasa syukur gue. Alhamdulillah banget. Karena apa? Harga jualnya anjir mahal banget. Kalau lu pernah ke puncak Bogor tuh makan atau jajan di pinggir-pinggir jalan gitu, itu cuman kopi pahit nih, kopi pahit lu, bukan kopi manis, kopi pahit sama Indomie rebus kagak pakai telur berapa? 35.000 anjir. Bayangin lu. Kopi waktu ngelayaninya dia pakai pakaian seksi kagak bang? Takutnya gini bang, dia pakai baju seksi terus upah ngobrolnya itu yang lama kali gitu kan. Maaf ya. Kan kadang-kadang suka gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Memang tarifnya aja suka nembak gitu ya. Ini sampai cerita anjir. pahit yang harga jualnya tuh paling 1.000 lah. Terus sama Indomie rebus 3.500 dah. Harusnya berapa itu kan? Oke lah 10.000, 15.000 oke masih diterima wajar. Lah ini 35.000, 40.000. Coba lu. Masa lu mau nawar? Nggak mungkin kan? Malu lah bang. Para pedagang itu sekarang dibongkarin tuh kagak dapet simpati, empati para netizen, orang-orang karena apa? Harga jualnya. Sekarang aja begini nih, nangis gimana? Aduh. Belum lagi yang warung-warung lain, rata semua guys. Itu bukan 1-2 warung doang, hampir rata semua. Jajan pop mie doang sama teh pahit itu 30.000, 40.000. Itu kendalanya yang banyak orang-orang pada seneng tuh dengan pembongkaran warung di puncak Bogor itu tuh begitu, termasuk gua. Emang empati kita, sedih-sedih, tapi satu sisi kita bersyukur banget lah. Warung-warung yang ada itu namanya bukan empati, lo seneng banget. Kalau gue sih lebih ke ini ya, lebih kembali lagi, lo ngebangun sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah sebuah kesalahan, itu aja sih. Lo mau mengatasnamakan bahwa lo adalah rakyat, kita butuh makan segala macam, tapi kan itu bukan tanah lo, gitu aja sih. Gak usah lah kita ngomongin negara atau pemerintah, bangun usaha di tanah orang aja dulu. Ya, nggak usah lah pemerintah di tanah orang. Awalnya diizinin lo di situ, atau nggak ada yang negor karena ngerasa bahwa ini orang jauh nih yang punyanya. Tiba-tiba suatu saat gitu ya, orangnya datang, gitu, teh punten, tempat ini mau saya bongkar gitu, tempat ini mau saya pakai, tanah ini mau saya pakai, ya kan? Dan gue yakin udah dapat peringatan dan segala macam gitu lah. Nggak mungkin langsung datang langsung dibongkar, nggak mungkin kayak gitu juga. Pasti ada peringatan sehari, 2 hari atau seminggu lah lamanya gitu ya. Tetapi mungkin nggak diabaikan gitu. Kemudian langsung boom.
digusur. Lo nggak terima, marah-marah. Kan malu, bener gak? Malu banget anjir. Bukannya lo dapet simpati, justru lo malah semakin dirujak. Salah satunya adalah yang kemarin, yang ngatain binatang lah, nggak terima dan segala macam. Endingnya apa yang terjadi? Bukannya simpati malah dirujak aja. Dua perempuan ini orang Cianjur, suku Sunda ya. A'udzubillahi min dalik, apa yang diucapkan oleh dia. Ya. Dia memaki-maki Pak Dedi. Coba ini, apa tanggapan kalian terhadap dua perempuan ini? Kalau saya sekarang mengatakan Bapak Sia, tangkurak Bapak Sia, ya, anjing yang tidak bisa mendidik Anda, mulut Anda marah enggak? Pasti Anda marah. Lah begitu juga ya dengan pendukung Pak Dedi yang mengagumi Pak Dedi, pasti marah sama lu, Itil, ya. Bukannya dapat simpati malah semakin dirujak ya. Ngeri ya. Ngeri netizen, jangan dilawan. Artis tidak, gubernur yes. Oke. 2 jam yang lalu di mana nih? Saat di bioskop malah lebih heboh lihat gubernur daripada artis ya. Hah? Iya ya. Artis ya. Ya lebih dipromotin lagi. Oke, itu dia teman-teman ya. KDM ini memang kemanapun disambut. Ya makanya kalau kita melihat sosok Kang Deddy Mulyadi, itu bukan hanya dicintai oleh masyarakat akademis, tapi juga orang-orang yang memang bekerja di dalam dunia pertanian, pedagang kaki lima, UMKM. Itu banyak yang menyukai Kang Deddy, walaupun sekarang UMKM di Puncak Bogor banyak yang memberikan protes kepada Kang Deddy atas Bangli atau penertiban yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat terhadap Bangli Puncak. Ya sebetulnya kan itu untuk kebaikan mereka juga, tetapi ya namanya hidup, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan. Jadi begitu ya, kalau kita melihat kebijakan-kebijakan Kang Deddy secara overall, itu justru disukai, digemari, atau overall ratingnya atau approval ratingnya itu jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi. Ini menandakan bahwasanya memang banyak masyarakat yang menginginkan kepemimpinan sosok KDM. Sekalipun sekali lagi, ketika KDM ingin membangun jalan lebih baik, membuat tempat wisata lebih indah, lebih estetik, harus ada yang dikorbankan dalam tanda petik, dan dikorbankan pun itu bukan dikorbankan menghancurkan, tetapi untuk kembali membangun demi penertiban, kerapihan, keindahan. Ketika sudah tertib, orang nyaman, ketika sudah rapi, orang merasa damai, ketika sudah estetik, orang akan berdatangan, dan hasil yang mereka akan dapatkan jauh lebih besar dari sekadar yang sebelumnya. Begitu. Cuman memang karena mungkin faktor di lapangan ada kompensasi yang belum dibayar atau apa, itu bagian teknis. Maka kritisi di bagian itu saja. Ya, jangan bahas konsepnya. Gitu loh. Gitu ya. Jadi emak-emak atau semua, karena relasi komunikasi itu berhasil dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Ingat ya, relasi komunikasi ini penting, Pak. Jadi bagaimana Kang Deddy Mulyadi membangun komunikasi dengan masyarakat, menciptakan ruang agar publik bisa untuk berkomunikasi langsung dengan Kang Deddy tanpa ada gap di sana, gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.